Ya, shalom sahabat Alpha Omega. Puji Tuhan kita boleh ketemu lagi pada kesempatan ini untuk belajar firman. Minggu lalu kita sudah mendengar bahwa kita harus berjaga-jaga. Kita mesti menjaga hati, ya. Dan saya yakin Anda pasti tahu firman Tuhan mengatakan apa? Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Amin. Ya. Di mana ayatnya? Amsal 17 ayat 22. Ya. Nah, saudaraku, sekarang ini di dalam masa pandemi ini, mari kita jaga hati kita ya, supaya jangan sampai stres, apalagi depresi. Jadi kita semua ya susah, ya. Tapi kita harus belajar untuk berdoa juga, berharap, bersandar pada Tuhan, ya. Jangan sampai stres, aku ya. Dan itu sudah dibuktikan oleh ilmu pengetahuan, ya. Ilmu pengetahuan membuktikan kalau kita gembira, hati kita bahagia, ya, tubuh kita akan sehat, ya. Nanti Bapak Ibu coba ya googling, ya, cari itu ada hormon, ya. Tubuh kita ini menghasilkan hormon. Hormon itu zat kimia yang dihasilkan tubuh, ya, sebagai zat neurotransmitter, ya, alat atau zat yang menyampaikan pesan-pesan syaraf, ya. Nah, itu hormon. Hormon itu macam-macam, saudaraku, ya. Nah, di antaranya ada hormon bahagia dan ada juga hormon stres, ya. Hormon bahagia itu, ya, kalau kita singkat ada 4, ya. Kita singkat menjadi Deus, ya. Seperti kata Deo artinya Allah atau Tuhan, ya. Ada hormon dopamin, ya, endorfin, oksitosin, dan serotonin. Apa itu, Pak? Baca ya di Google, ya. Dopamin itu penting, jadi kita perlu untuk semangat, ya. Hati kita susah, kita tidak semangat, ya. Kita mau kerja, berangkat, aduh, lemes, ya. Kita perlu semangat, ya. Biasanya hari Senin, ya, besok ini hari Senin, ya, biasanya ada orang mengatakan I hate Monday, benci hari Senin, ya. Karena apa? Berasa liburnya masih kurang. So, ada juga hormon endorfin. Endorfin itu untuk menghilangkan nyeri, so, ya. Dan juga tadi oksitosin itu membangkitkan rasa kasih sayang, ya. Dan satu lagi serotonin itu juga penting, so, ya. Gimana itu bisa punya hormon begitu, Pak? Ya, gizinya yang cukup, ya. Salah satunya yang tadi, yang terakhir, serotonin itu dapat dari mana? Ya, berjemur pada pagi hari, ya. Itu membuat tubuh kita mensintesa makanan menjadi vitamin D nanti, ya. Ada lagi hormon stres, ya, yang seringkali disebut orang itu, ya, namanya adrenalin. Jadi kalau orang nonton film horor atau main game itu adrenalinnya keluar, ya. Nah, itu tingkat ketakutan itu bisa membangkitkan atau mensekresikan otak kita hormon adrenalin yang menegangkan, gitu, ya. Tapi kalau setelah menang kan seneng, gitu, ya. Nah, itu keluar hormon lagi, ya. Nah, itu ya dicari orang, ya. Tapi saudaraku, sebenarnya hormon adrenalin ini hormon stres, ya. Juga ada hormon yang nyebutnya aja susah, ya. Nyebutnya itu norepinefrin, ya. Ini hormon yang kalau kita sedang susah, ya, hormon ini keluar. Ini menyebabkan kita jadi susah tidur. Jadi kenapa kalau Anda banyak pikiran, susah tidur? Karena keluar hormon ini, ya. Dan juga hormon kortisol, ya. Itu melemahkan tubuh kita, ya. Nah, sekali lagi, saudaraku, jangan stres, ya. Jangan stres karena apa? Nanti kalau kita orang tua stres, anak jadi stres. Stres kenapa? Jadi marahi terus, ya. Nah, anak-anak perlu kita berikan kasih sayang, perlu kita kasih
kebahagiaan. Nah, gimana kita mau kasih kebahagiaan kalau kita tidak bahagia? Ya, hukumnya kan begitu. Kita tidak dapat memberi yang kita tidak punya. Kalau kita tidak bahagia, bagaimana kita bisa bikin bahagia? Ya, kita tidak bisa memberi yang kita tidak punya. Ingat-ingat ini kata-kata bijak, ya. Ya kan? Bagaimana kita mau kasih kalau kita tidak punya? Tapi kalau kita punya, tidak ngasih, itu namanya pelit, ya. Nah, oke, saudaraku, ya. Kita akan melanjutkan hari ini, tapi sebelum kita lanjutkan dalam pokok bahasan, saya ingin kita melihat grafik yang sudah saya buat, ya. Nah, seperti ini, Bapak Ibu Saudara, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya menggambar ilustrasi tentang kita manusia, khususnya kita manusia yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saya ilustrasikan dengan gambar lingkaran. Ada berapa lingkarannya, Bapak Ibu Saudara lihat? Ya, ada 3. Lingkaran yang paling luar yaitu tubuh. Di dalamnya ada lingkaran jiwa warna oranye, dan ada juga lingkaran warna merah yang mewakili roh kita. Ya, benar ya. Tubuh kita ini kan bagian terluar dari kita. Dan sayangnya Bapak Ibu Saudara, kebanyakan kita hanya mengurus, menjaga, merawat tubuh kita, ya. Kita tidak ingin rambut kita berubah menjadi putih. Apa yang kita lakukan? Ya. Kita tidak ingin kulit kita menjadi keriput. Apa yang kita lakukan? Kita tidak ingin kelihatan gemuk. Apa yang kita lakukan? Ya, kita seringkali berfokus untuk menjaga atau merawat tubuh kita. Padahal Bapak Ibu Saudara, sesungguhnya kita ini adalah makhluk roh. Roh yang diberi oleh Tuhan tubuh. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau Anda lihat gambar lingkaran ini, ya, ini sedikit intermezzo saja, ya, karena di dalamnya sudah saya kasih keterangan perasaan, pikiran, dan kehendak. Andai kata ini tidak ada tulisannya, ya, seolah-olah saya sedang menggambar apa, Bapak Ibu Saudara? Mata, ya, seperti mata, ya. Ini mengingatkan saya pada waktu membuat ini. Oh iya, ya, kita ini biji matanya Tuhan, ya. Nah, saudaraku, saya kemudian juga menulis, ya, memberi keterangan di sebelah kanan layar Anda, ya. Roh itu sudah diselamatkan. Roh kita sudah diselamatkan. Oleh apa, Bapak Ibu Saudara? Oleh pekerjaan Tuhan Yesus, yaitu dengan Dia wafat di atas kayu salib. Ya, dengan penebusan yang Tuhan Yesus lakukan, roh kita yang oleh Paulus dalam surat Efesus disebut sudah mati, kita dilahirkan kembali, ya. Kita dihidupkan kembali lewat apa yang Tuhan Yesus lakukan, dan keselamatan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita itu kita terima dengan iman, ya. Dengan iman kita diselamatkan roh kita ini, ya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ya, ada juga bagian di mana kita harus mengerjakan keselamatan kita yang juga oleh Rasul Paulus diterangkan kepada kita di dalam surat Filipi, ya. Nanti saya tunjukkan ayatnya. Nah, kemudian tubuh kita, Bapak Ibu Saudara, tubuh kita ini akan diselamatkan, ya. Akan diselamatkan. Kenapa? Karena tubuh kita ini, ya, menjadi tua, menjadi lemah, dan pasti suatu saat akan mati. Nah, Tuhan nanti mau membawa kita di dalam rumahnya, di dalam surga. Kita ini menjadi pribadi yang utuh, yang terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh yang sudah dimuliakan. Tubuh yang seperti tubuhnya Tuhan Yesus. Nah, kapan itu terjadi keselamatan tubuh? Nanti kalau Tuhan Yesus datang di awan-awan, Dia menjemput gereja, semua orang yang percaya kepadanya,
ya, yang melakukan kehendaknya akan dibangkitkan tubuhnya yang sudah mati, dan yang masih hidup akan diangkat naik ke awan, menemui Tuhan di atas awan, dan kita akan mengalami pengubahan tubuh, ya. Dan itu yang menjadi pengharapan kita. Nah, sementara kita hidup, Tuhan memerintahkan kita untuk mengerjakan keselamatan kita, seperti yang diterangkan oleh Rasul Paulus. Mengerjakannya dengan apa? Dengan ketaatan. Nah, ketaatan inilah Bapak Ibu Saudara yang menjadi pergumulan kita, di mana jiwa kita ini, ya, perasaan, pikiran, dan kehendak inilah yang seringkali membuat kita tidak menjadi taat kepada Tuhan. Itu sebabnya Tuhan Yesus memerintahkan kepada kita untuk berjaga-jaga. Apa yang perlu kita jaga? Minggu lalu sudah kita pelajari. Kita perlu menjaga hati kita, ya. Jangan sampai hati kita kemudian, ya, penuh, ya, perasaan kita ini dengan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Bahkan menyimpan hal-hal yang Tuhan tidak sukai, ya. Iri, ya, kemudian benci, ya, di mana nanti bisa timbul hal-hal yang Tuhan tidak berkenan. Nah, kita sudah membicarakan itu pada minggu yang lalu, ya. Kali ini kita akan bicara bagaimana kita mesti menjaga pikiran kita. Nah, sekarang saudaraku, kita akan membaca yang tadi saya sebutkan, ya, bahwa kita mesti mengerjakan keselamatan kita, ya. Itu untuk keselamatan jiwa kita, ya. Mari kita membuka sekarang Filipi 2 ayat yang ke-12, ya. Filipi 2 ayat 12. Kita baca, ya, Filipi 2 ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ya, perhatikan klausa yang penting. Kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah apa? Tetaplah taat. Ya, ayat ini mengatakan tetaplah kerjakan keselamatanmu. Jadi mengerjakan keselamatan itu artinya kita disuruh apa, tuh? Suruh taat. Ya, taat itu akan menyelamatkan jiwa kita. Ya, nah, dalam perikop atau dalam pasal 2 ini, ya, coba sekarang kita lihat ayat 5, ya, ayat 5. Kita baca, ya, Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ayat 6, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ayat 7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Amin. Sampai di situ saja. Kita pernah membahas perikop ini, ya. Kita diminta Tuhan untuk menaruh pikiran dan perasaan yang sama yang ada pada Tuhan Yesus. Ya, kita pernah membahas ini, ya, beberapa waktu lalu di gereja, ya. Masih ingat dengan istilah kenosis, ya, dari kata kenoo, ya, yang artinya mengosongkan atau membuat diri menjadi tanpa reputasi, ya. Kalau kita membaca ayat-ayat ini dengan konteksnya, kita akan mengerti bahwa Tuhan Yesus yang Allah itu, dia mengosongkan dirinya, dia melepaskan atributnya, ya. Atribut itu seperti kalau tentara itu punya seragam, ya, ada pangkat, ya, ada topi, ada tongkat, ya, kemudian ada senjata api, ya, itu atribut, ya. Tuhan itu mengosongkan dirinya dari atribut, melepaskan atributnya, melepaskan reputasinya,
ya. Kalau boleh dibahasa sederhanakan, Tuhan Yesus itu melepaskan gengsi. Dia itu Allah, tapi dia lepaskan gengsinya sebagai Allah, ya. Dia mengosongkan diri, mengambil rupa manusia, bahkan rupa manusia yang adalah hamba, bukan raja loh, ya. Dia jadi hamba, ya. Dan hamba yang bagaimana? Yang taat. Kalau kita baca, dia taat sampai mati di atas kayu salib, ya. Nah, Tuhan Yesus melakukan hal itu. Dia mengosongkan dirinya dari reputasi, gengsi, harga diri yang oleh manusia pada umumnya justru mau dipertahankan, ya. Manusia mau mempertahankan reputasi, mau mempertahankan gengsi, mau mempertahankan harga diri. Dalam upaya untuk mempertahankan gengsi tadi, harga diri, bahkan reputasi, itu yang kadang-kadang membuat kita kemudian terseret, ya, kemudian melakukan hal-hal yang Tuhan tidak berkenan, ya, karena kita ingin mempertahankan harga diri, gengsi, ego kita. Kemudian apa yang terjadi? Biasanya konflik, ya. Konflik apa? Ya, mungkin pertama-tama perang mulut, ya. Kalau perang mulut tidak bisa selesai, apa? Pukul-pukulan, ya. Kan kita sering menyaksikan itu, ya. Bahkan kadang-kadang itu muncul di media, ya. Orang bertengkar, ya. Orang-orang yang sebenarnya berpendidikan, ya. Adu mulut tidak cukup, adu jotos, ya. Nah, mungkin kita tidak sampai adu jotos, tapi mungkin kita sampai pada adu mulut, konflik, ya. Mungkin ada yang berkata, oh saya tidak pernah adu mulut Pak sama suami saya atau sama istri saya paling cuma diem. Oke, mungkin Anda diem, tapi Anda kan tetap punya gengsi, punya harga diri, ya. Yang begitu dirobek-robek, dicabik-cabik, Anda jadi apa? Ya, pasti paling tidak Anda merasa tegang, ya. Pikiran Anda tegang, hati Anda tegang, ya. Karena apa? Karena kita manusia memang umumnya tidak mau kita dihina, kita tidak mau direndahkan, ya, kita tidak mau dianggap remeh, kita tidak mau dipermalukan, ya, kita juga tidak mau dirugikan, ya, dimatikan mungkin sandang pangan kita, ya. Dan itu manusia pada umumnya, ya. Tapi kita disuruh melihat kepada Tuhan Yesus. Mungkin Anda kemudian berkata, ya dia kan Tuhan Pak, dia kan ya bisa. Kalau Tuhan itu, ya Tuhan Yesus bisa gitu. Nek kita ini kan manusia Pak, kita kan manusia biasa. Loh sebentar loh saudaraku, ya. Tuhan Yesus itu manusia yang asalnya dari apa? Allah. Lah iya toh Pak, kan dia Allah. Nah, makanya dia bisa. Loh, gimana sih saudara? Ya. Dia itu Allah yang maha kuasa. Dan tidak gampang loh saudaraku, ya. Orang kalau punya kekuasaan, ya, mengosongkan dirinya, menahan dirinya untuk tidak menggunakan kekuasaan, itu bukan sesuatu yang gampang, susah itu, ya. Cobalah saudaraku, ya. Andai kata kita ini di Indonesia boleh, masing-masing kita boleh punya senjata api, ya. Kemudian motor kita, mobil kita boleh dilengkapi dengan rudal. Coba kalau motor Anda atau mobil Anda ada rudalnya, apa yang akan terjadi? Oh pasti bunuh orang banyak, ya. Kalau kita udah jengkel begitu, ya, boom, ya. Nah, saudaraku, tidak mudah, ya. Tetapi saudaraku, Tuhan Yesus melakukan itu walaupun tidak mudah. Untuk apa? Untuk kasih contoh kepada kita. Supaya apa? Supaya kita tiru dia, supaya kita jadi seperti dia, sehingga akhirnya
kita kemudian masuk di dalam kerajaan surga. Tuhan itu melakukan itu demi kita, memberi contoh kepada kita supaya kita layak masuk. Karena kita ini manusia berdosa asalnya. Kita dikandung juga ya, dikasih warisan dosa. Gen-gen sifat-sifat yang tidak baik dari nenek moyang kita mulai dari Adam itu terakumulasi pada kita, Bapak Ibu Saudara. Nah, kalau ini ya yang kemudian masih melekat pada kita, kemudian kita dibawa masuk ke surga. Kita yang punya tabiat pengennya adu mulut, adu jotos, dan kita tidak diubahkan, lalu kita dibawa masuk ke dalam kerajaan surga. Apa yang terjadi dengan surga nanti, Bapak Ibu Saudara? Bayangkan ya. Itu sebabnya Tuhan mau kita mencontoh Dia dengan taat. Ya, kita harus belajar taat, ya, memiliki pikiran dan perasaan seperti yang ada pada Kristus Yesus. Yang artinya apa? Kita disuruh apa? Ya sudah, belajar untuk tidak mempertahankan gengsi. Belajar untuk tidak mempertahankan ya harga diri. Ya, yang sederhana saja. Kalau kita bertengkar misalnya dengan suami atau dengan istri, sudahlah, ngalah. Ya, jangan pertahankan gengsi. Ya, dengan siapa itu? Dengan kekasih abadimu, suamimu, istrimu. Ya, relakan untuk yang engkau sayangi. Ya, dan untuk keselamatan diri kita juga, saudaraku. Ya, nah kita perlu belajar apa yang perlu kita jaga dari pikiran kita ini. Ya, jaga supaya pikiran kita jangan sombong. Ingat kepada Yesus Tuhan yang merendahkan dirinya. Ya, dia dihina begitu rupa, dia tidak bereaksi. Ya, belajar kita sama-sama. Saya juga belajar, Bapak Ibu Saudara, belajar untuk tidak reaksi dah. Ya, ini Tuhan suruh pada kita semua, juga pada saya. Saya juga harus belajar. Ya, nah, jadi pikiran kita perlu dijaga supaya jangan sombong. Ini yang pertama. Yang kedua, pikiran kita juga perlu dijaga supaya jangan takut menderita. Ya, jangan takut susah. Ya, kita baca ya 1 Petrus 4 ayat 1. 1 Petrus 4 ayat 1 kita baca, 2, 3. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Jadi kita disuruh mempersenjatai pikiran kita dengan pikiran Kristus. Pikiran apa? Ya, pikiran yang tidak takut untuk menderita. Ya, coba Tuhan Yesus kita pandang, dia berani menderita. Ya, dia lahir sebagai anak orang miskin. Mungkin kita pernah loh, pada waktu kecil atau pada waktu remaja, atau mungkin sekarang ada di antara kita yang sedang mengalami bahwa saya kok jadi anaknya orang miskin ya. Coba saya jadi anaknya orang kaya, hidupku pasti enak. Ya, kita suka berpikir yang gampang, yang pragmatis. Ya, kita berpikir bahwa kalau kita jadi anaknya orang kaya, kita pasti enak. Belum tentu, saudaraku. Ya, mungkin punya macam-macam, tetapi kebahagiaan itu bukan dari materi saja. Ya, nah, surat Petrus ini mengajarkan kepada kita supaya kita jangan takut menderita, ya, seperti Kristus. Karena memang Bapak Ibu Saudara, terus terang saja kita semua ini pasti moh untuk susah. Ya, kita maunya apa? Enak, ya. Kita maunya apa? Nyaman. Ya. Nah, hari-hari ini ya, kita ini sedang dilatih
kita sedang diajari oleh Tuhan lewat keadaan sekarang ini. Untuk apa? Untuk belajar menahan susah. Ya. Kalau bisa kita tahan susah, anti susah, kebal susah. Sayangnya tidak ada vaksinnya. Vaksin anti susah. Kalau ada tinggal beli. Tapi susah, anti susah ini ya saudaraku, harus muncul dari diri kita. Ya. Ada lagu Kos Plus ya kalau tidak salah ya, yang bunyinya Jo Podo Nelongso. Ya, jangan kita terlalu mengasihani diri kita dan merasa hidup kita nelongso. Lihat saja saudaraku, hari-hari ini semua orang susah. Ya, saya juga susah Bapak Ibu Saudara. Tapi ya tetap belajar percaya kepada Tuhan. Ya, mari saudaraku ya. Kalau kita ada susah, ada problem, jangan terus dipikir-pikir ya. Itu tidak akan mengubah keadaan. Berdoa, belajar berdoa, jaga supaya pikiran kita jangan takut susah. Ya, tidak apa-apa begini. Ya, nanti akan ada waktunya. Ya, dimana semua ini pasti berlalu. Ya, suatu saat kalau terjadi serupa dengan ini, kita tidak kaget, kita sudah terbiasa. Ya, dan begitu pula juga dengan kesusahan-kesusahan atau penderitaan-penderitaan yang lain. Ya. Bapak Ibu Saudara yang dulu waktu kecil susah hidupnya, ya. Kalau suatu saat kita ngalami susah, kita sudah tidak kaget. Tapi kalau Anda yang lahirnya dari keluarga serba ada, ya, kaya raya, mungkin Anda tidak pernah susah. Seperti saya dulu susah, hidup saya kecil juga, ya. Berangkat sekolah naik apa? Naik sepeda, ya. Malu naik sepeda, naik Daihatsu, ya. Untuk naik Daihatsu mesti apa? Jalan kaki, berangkat jalan, naik angkot, jalan lagi sampai sekolah. Pulang juga begitu, ya. Tapi tidak apa-apa. Semuanya itu membuat kita jadi terlatih. Kesusahan itu untuk melatih kita. Saudara, lihat kesusahan kita tidak sebesar kesusahan Tuhan Yesus. Ya, kita tidak sampai berdarah-darah. Jadi kalau hari ini mungkin ada kesusahan, ya. Mungkin yang biasanya mungkin makannya pilih-pilih, ya. Hari ini mungkin mesti makannya nasi sama tempe goreng saja, ya. Tetap belajar bersyukur, ya. Amin, saudara. Nanti Anda renungkan lebih dalam semua apa yang saya sampaikan, ya. Mari kita datang pada Tuhan. Kita akan minta kekuatan Tuhan, ya, untuk memberikan kekuatan buat hati kita, juga pikiran kita, ya. Dan kekuatan kita itu ada di dalam hadirat Tuhan, saudaraku. Mari kita nyanyikan lagu Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku ada dalam hadirat-Mu. Ketenangan batinku ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa.
masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bencanamu untuk memuliakan-Mu. Persoalanmu, saudara, tetap berdoa, percaya pada Tuhan. Pasti Tuhan akan menolong kita, ya. Jangan stres. Sekali lagi, jangan stres. Kalau kita stres, nanti anak-anak kita susah mereka, ya. Dan tadi saya katakan, kita tidak mungkin kasih yang kita tidak punya. Ya, kita sebagai imam, sebagai orang tua, kita peroleh kekuatan, ketenangan, ya, dalam hadirat Tuhan, ya. Tetap berdoa dan renungkan terus firman Tuhan. Apa yang tadi saya sampaikan, renungkan kembali. Kita datang pada Tuhan. Bapak, terima kasih buat kesempatan ini kami mendengar segala firman-Mu. Dan kami percaya Tuhan, Engkau Bapa yang baik, Engkau menolong kepada kami semua. Engkau tahu kami saat ini juga sedang susah, tapi kami belajar oleh firman-Mu tadi, percaya bahwa Engkau sedang melatih kami, Engkau sedang mengajar kami, mendidik kami supaya kami menjadi pribadi yang seperti Yesus. Pribadi yang tidak takut susah, pribadi yang tidak takut menderita, bahkan pribadi yang dapat mengosongkan dirinya. Kami juga mau belajar Tuhan, melepaskan ego, melepaskan keakuan, melepaskan harga diri, melepaskan gengsi, melepaskan segala kesombongan. Biar segala firman yang telah kami dengar, yang telah hamba-Mu sampaikan, itu semua ditulis di dalam hati kami. Berkati kami Tuhan, dan terus bicara lebih lanjut kepada kami semua anak-anak-Mu ini. Terima kasih Bapa. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan, saudaraku, ya. Doakan supaya kita dapat segera bertemu, ya, di rumah Tuhan, ya. Jaga kekuatan, jaga kesehatan, makan cukup,
istirahat cukup ya. Dan nanti akan ada pengumuman lewat WA group tentang ibadah-ibadah yang akan kita adakan di rumah besar kita di gereja ya. Tuhan Yesus memberkati ya. Kita akan mengakhiri ibadah kita dengan menadahkan tangan kita pada Tuhan. Mari kita menadahkan tangan kita. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih untuk hari ini, untuk ibadah-ibadah yang Tuhan sudah tolong. Terimalah segala persembahan-persembahan kami Tuhan, puji-pujian, penyembahan, juga persembahan-persembahan keuangan, persembahan persepuluhan, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan terus Tuhan, kami tetap minta Tuhan menolong, menyertai kami, memberkati kami. Kemana kami pergi, Tuhan beserta, Tuhan melindungi, menjaga, menjauhkan kami dari segala mara bahaya dan juga segala macam-macam penyakit. Dan kami juga mohon campur tangan Tuhan untuk setiap karya pekerjaan kami masing-masing, termasuk juga anak-anak kami, sehingga semua kami yang bekerja, bersekolah, kami dapat menghasilkan karya yang mulia untuk memuliakan nama-Mu. Segala apa yang kami kerjakan, buatlah berhasil Tuhan, sehingga lewat semuanya itu kami juga mendapatkan hasil rezeki yang Tuhan berkati. Dan semuanya kami juga mau pakai untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami mohon pertolongan-Mu terus untuk bangsa dan negara kami. Berilah pertolongan-Mu supaya masalah pandemi boleh segera berlalu dan juga ekonomi kembali bergeliat, sehingga kami juga boleh beroleh nafkah rezeki yang cukup untuk kehidupan keluarga kami. Tuhan memberkati semua anak-anak-Mu yang telah memberikan juga persembahan-persembahan untuk pekerjaan Tuhan, untuk juga hamba-Mu ini. Tuhan menggantikan berlipat kali ganda sesuai janji Tuhan. Terima kasih Bapa. Sekarang Tuhan, ulurkanlah tangan-Mu atas kepala kami, anak-anak-Mu ini, dan berkatilah kami ya Bapa. Dan Bapak Ibu, saudaraku semua, terimalah sekarang dari Allah Bapa kita berkat, rahmat, pertolongan, kekuatan, kesehatan, dan juga kesembuhan bagi yang sakit, serta segala apa yang kita perlu. Bapa kita memelihara, dan damai sejahtera yang melampaui akal dipenuhkan dalam hati kita dan pikiran kita selalu. Terima kasih Tuhan, Allah Bapa kami, dan biarlah Tuhan Yesus, kasih sayang-Mu tetap melekat pada kami. Begitu pula penyertaan-Mu Roh Kudus menyertai kami sampai Tuhan datang. Terima kasih Bapa. Demi nama Tuhan Yesus, kami terima semuanya ini dengan iman dan ucapan syukur kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sampai jumpa kembali pada kesempatan yang selanjutnya. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih.